Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini sebagai kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang mengenai scrapbook yang berjudul kemasan berdasarkan sifat perlindungan terhadap lingkungan, yang akan dipresentasikan oleh rekan saya yaitu Marnika Dia. Baik, ini scrapbook dari kelompok kami yaitu yang berjudul kemasan berdasarkan sifat perlindungan terhadap lingkungan. Sebelumnya perkenalkan, ini nama kelompok kami. Ada saya sendiri yaitu Marnika Dir, ada Widyawati Lihawa, Marsyawati Rahman, Muhammad Rifaldianani, dan Aril Suleman. Baik, di kemasan berdasarkan sifat perlindungan terhadap lingkungan ini ada 2 materi, yaitu yang pertama ada kemasan ramah lingkungan. Nah, di kemasan ramah lingkungan ini yang pertama ada potongan kardus. Potongan kardus adalah pilihan yang baik karena bahan ini mudah terurai secara alami, dapat didaur ulang dan terbuat dari sumber daya terbarukan. Kardus khususnya populer karena fleksibilitasnya dalam desain dan kemampuannya untuk melindungi produk dengan baik. Yang kedua ada kertas daur ulang. Kertas daur ulang adalah kemasan yang dirancang untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Hal ini dicapai dengan menggunakan bahan-bahan yang dapat didaur ulang, terurai secara alami atau biodegradable, atau berasal dari sumber daya terbarukan. Kertas daur ulang khususnya menjadi pilihan populer karena dapat diproses kembali menjadi produk baru, mengurangi kebutuhan akan bahan baku baru dan meminimalkan limbah. Yang ketiga ada kain percak. Kain percak adalah alternatif berkelanjutan untuk mengurangi limbah tekstil dan penggunaan plastik. Kain percak yang merupakan sisa potongan kain dapat didaur ulang menjadi berbagai produk termasuk kemasan yang unik dan menarik. Kemasan ini tidak hanya mengurangi dampak lingkungan tetapi juga menambah nilai estetika pada produk yang dikemas. Materi kedua adalah kemasan tidak ramah lingkungan. Kemasan tidak ramah lingkungan itu ada yang pertama, botol plastik. Botol plastik adalah jenis kemasan yang memiliki dampak negatif terhadap lingkungan karena sulit terurai dan dapat mencemari lingkungan. Kemasan ini seringkali terbuat dari bahan-bahan yang tidak mudah terurai secara alami seperti plastik sehingga dapat menumpuk di lingkungan dan menimbulkan berbagai masalah di lingkungan. Yang kedua ada bungkus plastik. Bungkus plastik adalah kemasan yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan karena sulit terurai, dapat mencemari lingkungan dan berpotensi melepaskan zat berbahaya. Plastik sebagai contoh membutuhkan waktu hingga ribuan tahun untuk terurai dan dapat melepaskan bahan kimia berbahaya selama proses penguraian. Bahkan dapat berubah menjadi mikroplastik yang mencemari lingkungan dan rantai makanan. Yang ketiga yaitu barangan styrofoam. Kemasan tidak ramah lingkungan seperti potongan styrofoam adalah jenis kemasan yang sulit terurai, bencana alami dan berdampak negatif pada lingkungan. Styrofoam khususnya adalah bahan yang sulit terurai dan bisa bertahan hingga ratusan bahkan ribuan tahun di lingkungan tanpa mengalami pengurangan. Penggunaan styrofoam sebagai kemasan makanan juga dikhawatirkan karena berpotensi melepaskan zat kimia berbahaya seperti dan stil yang dapat mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan.